Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Jadi dari awal katakan bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Haleluya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin Tuhan. Engkau yang bertatah dalam kehidupan kami Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu hadir di tempat ini Tuhan.
Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, amin. Haleluya, lebih lagi urapanmu, bawakanku mari kita sembah Dia. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di setiap hati kami, melawat setiap hati kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami membuka hati kami supaya Roh Kudus bekerja di setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami, melawat setiap hati kami. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus, glory, glory bagimu. Glory bagimu Bapa. Hanya bagimu Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena itu yang terutama dalam kehidupan kami. Itu yang kami rindukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapan-Mu, lawatan-Mu memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Kami umat-umat-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami menaikkan pujian, kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menyucikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Bahkan di tempat ini ya Bapa, jika ada kuasa roh jahat ingin mengganggu dalam kami, jalannya kami ibadah, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang bekerja di tempat ini ya Tuhan, di ibadah kami, bahkan di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau satukan hati roh kita untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita yakin percaya bahwa roh tercurah ada di tempat ini. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah di surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah di surga, gereja bangsa bersorak. Roh tercurah di surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, bangsa Tuhan dimenangkan.
yang diberkati oleh Tuhan. Pujian ini mengatakan kita menyatukan hati kita. Ketika ada pujian bergandengan tangan, kita mau bergandengan tangan bahwa roh tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan pujian ini dari sekali lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandengan tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saudara percaya ada gerakan roh Allah di tempat ini? Amin. Kita makan ujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini, timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Masih kuat untuk kita berdiri untuk memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk, ibu diberkati oleh Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Kita angkat pujian Bangkit Gereja Tuhan sekarang. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Berperang umat semua temenang, bangsa-bangsa bagi Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita lebih dalam lagi
untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Katakan bahwa ya Roh Kudus, kami haus padamu Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, amin. Kau menuntunku, haleluya. Pimpin langkahku untuk taat selalu, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, amin. Ku haus padamu, puaskan kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Menuntunku, pimpin langkah kami. Pimpin langkahku untuk taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Aku memberiku belas kasih-Mu, bangkitkan, Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Tuhan Yesus. Yesuslah, Tuhan Yesus. Yesuslah, Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ku haus padamu, penuhi kami sekarang Tuhan. Puaskan sekarang, inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kau menuntunku, haleluya. Pimpin langkahku, ku taat selalu, nyatakan
Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau-lah Yesus Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu tertanam di hati kami yang paling dalam Tuhan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika ada kuasa roh jahat ingin mengganggu dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kami tetap fokus untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, terus berikan kami pengertian, hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami setiap firman-Mu dapat kami pahami, bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini umumnya gereja-gereja akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Satu peristiwa yang bukan hanya langka, ya. Kok bisa ada orang naik ke sorga? Dan mungkin akan makin bertanya-tanya orang. Termasuk orang Kristen sendiri, saudaranya. Tidak hanya bukan orang di luar Kristen, tapi kadang orang Kristen sendiri. Kok Tuhan pakai balik lagi ke sorga? Lalu untuk apa dia meninggalkan sorga? Dan begitu. Walau sebenarnya peristiwa-peristiwa tentang Kristus ini kan peristiwa yang melibatkan Yesus sebagai aktor utamanya. Itu mungkin sudah dijelaskan di dalam khotbah-khotbah gereja, mulai dari hari Natal ketika Yesus datang, Yesus lahir, lalu hari Paskah, Yesus mati, ya, dan bangkit. Karena kalau kita merayakan Paskah itu sebenarnya kita juga merayakan baik matinya, baik bangkitnya. Itu nggak boleh dipisah sebenarnya, saudara ya. Jadi Paskah itu ya harusnya mencakup matinya dan bangkitnya. Sebab kalau cuma dipotong salah satu nanti tidak lengkap. Kalau cuma matinya doang, walaupun ayat-ayat tentang kematian Yesus itu kita memahaminya berhubungan dengan keselamatan. Jadi dipentingkanlah. Karena Yesus mati kita selamat. Ya kalau nggak bangkit nggak lengkap. Paulus bilang sia-sia nanti iman kita. Tapi kalau bicara bangkit akan jadi aneh kalau tidak mengalami kematian. Memang mati dan bangkit harus satu paket. Lalu setelah itu baru Yesus naik ke sorga untuk melanjutkan pekerjaannya. Melanjutkan pekerjaan Allah juga. Jadi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa Yesus ini, mulai dari lahir, mati, bangkit, lalu naik ke sorga, nanti dia akan turun lagi, ya, dia akan datang kembali, tapi itu masih menjadi pengharapan, belum menjadi sejarah. Jadi kita nggak bisa bikin ibadah peringatan.
Kalau Natal kita buat ibadah peringatan hari lahir Yesus. Paskah peringatan mati bangkit Yesus. Sekarang peringatan kenaikan Yesus. Nanti Yesus datang kembali kita belum bisa bikin kebaktiannya. Ya karena memang belum kejadian. Gitu. Tetapi apa yang Yesus lakukan dengan naiknya ke surga itu supaya Bapak Ibu Saudara paham. Dia sedang melanjutkan pekerjaannya. Bagi dia sendiri adalah pekerjaan yang sudah dimulai di bumi. Dia akan lanjutkan itu nanti di sorga. Bagi Allah, ya, di dalam hakikat kealahannya, pekerjaan Yesus ketika dia naik ke sorga, itu akan melengkapi, menyelesaikan, memenuhi, atau menggenapkan semua pekerjaan Allah sejak dari penciptaan. Jadi ini ada kaitannya Bapak Ibu Saudara, enggak lepas-lepas sendiri. Ya. Dari momen lahirnya Yesus, matinya Yesus, bangkitnya Yesus, sekarang naiknya Yesus. Itu semua ada pertaliannya, ada hubungannya. Untuk Yesus sendiri, pekerjaan itu belum selesai. Nanti saudara akan lihat di dalam doa-doa 10 hari kita, saya akan berikan kepada saudara beberapa khotbah yang juga seri. Walaupun nanti saya nggak sendirilah ya, gitu. Tapi ada yang saya bawa itu akan berseri. Tentang apa? Tentang pekerjaan Yesus setelah dia naik ke sorga. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara pikir Yesus naik ke sorga selesai sudah. Oh tidak. Dia masih melanjutkan pekerjaannya. Ada yang dia kerjakan. Ada nggak di dalam Alkitab ditulis? Oh ada. Cuman karena gereja Tuhan kebanyakan menaruh perhatian kepada peristiwa Yesus ketika di bumi. Mulai lahirnya, terus kemudian matinya, bangkitnya, sampai kemudian naiknya. Ayat-ayat yang kemudian kerap kita baca, ayat-ayat yang kerap kita dengar dari pengkhotbah-pengkhotbah, itu yang membuat seolah kita tenggelam dengan ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa Yesus itu masih melakukan pekerjaan setelah dia naik ke sorga. Hanya memang masa kerjanya di bumi harus selesai, saudara ya. Karena itulah memang apa yang diperuntukkan bagi Yesus di bumi. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara apa yang sebenarnya sedang Yesus kerjakan di sorga. Dari sekian banyak hal yang nanti akan kita lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 8. Dalam ayat-ayat inilah saudara akan melihat apa yang Yesus akan kerjakan nanti ketika dia sudah naik ke sorga. Saya baca begini, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baru ayat 9 tertulis, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi sebelum Yesus terangkat, sebelum Yesus naik, Yesus tidak terbang ya. Jangan nanti kemudian muncul istilah baru, oh Yesus terbang ke sorga. Kalau terbang mesti pakai sayap, saudara. Ya, sedangkan pesawat aja terbang mesti pakai sayap. Gitu. Dan kalau terbang itu mesti pakai ancang-ancang.
Ya, layangan aja mau kita terbangin juga pakai ancang-ancang kan. Nah Yesus itu terbang kan nggak pakai ancang-ancang. 1, 2, 3, surat. Gitu. Kan nggak ada. Jadi saudara jangan sampai nanti terganggu. Yesus naik bagaimana caranya? Ya cuman terangkat aja. Seperti saya sedang berdiri, kemudian tahu-tahu pijakannya menjauh dari tanah, terus menjauh dan sampai akhirnya dia terangkat. Jadi tidak pakai ancang-ancang. Nah, beberapa detik sebutlah begitu. Sebelum Yesus terangkat itu, ada beberapa orang yang berkumpul di situ, di dekat Yesus. Menagih, ya seperti menagih sesuatu. Ini bukan nanya sebenarnya. Walaupun bahasanya seperti orang nanya. Tapi kalau saudara ikuti dari cerita atau dari ayat-ayat yang lebih awal, maka saudara akan tahu sebenarnya orang Israel sedang menagih. Beda, bukan nanya. Coba perhatikan ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Walaupun memang yang ditulis menggunakan kata bertanyalah mereka. Tapi kenapa saya menggunakan ini istilah menagih? Orang-orang Israel tahu bahwa Yesus ini kan nggak punya kerajaan. Kalau punya kerajaan, ngapain lahirnya di tempat yang hina, di tempat yang nggak semestinya? Kalau Yesus punya kerajaan, keluarganya keluarga kerajaan, kelahirannya itu dipestain, saudara. Kelahirannya itu akan disertai dengan dekorasi. Justru gereja lah malah yang mendekorasi gerejanya kalau Natal. Tapi Yesus lahir tidak ada dekorasi kan? Betul apa betul? Betul lah ya. Cuman itu tuh. Tidak ada dekorasi. Yang ada hanya kesunyian, keheningan. Tetapi gereja kemudian memperingatinya dengan kemeriahan, dengan sorak-sorai, dengan dekorasi, dengan hingar-bingar, pakai makan-makan. Itu tiap Natal gereja selalu akan ambil bagian begitu. Tapi peristiwa Yesus kan tidak. Peristiwa sesungguhnya. Maka sebenarnya orang-orang Israel tahu Yesus ini tidak punya apa-apa. Kekuasaan gak punya, nama beken pun tidak punya, keluarga yang terhormat pun, maksudnya keluarga berpangkat pun tidak punya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Gitu. Tapi menjadi aneh kalau murid-murid kemudian tanya, atau bukan murid-murid lah, orang-orang yang berkumpul di situ. Jadi ini bukan murid-murid. Lalu tanya, Yesus maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Pasti ada sebab yang lain. Karena kalau orang Israel sendiri taunya Yesus itu bukan siapa-siapa. Tapi kemudian waktu dia mau naik ke surga, mereka justru mempertanyakan, maukah Yesus memulihkan kerajaan Israel? Berarti ada sebab yang lain. Jangan-jangan Yesus selama pelayanannya, selama pelayanan kemesiasannya itu, dia banyak berkhotbah tentang kerajaan Allah. Nah itulah sebab yang pasti. Maka karena Yesus banyak berkhotbah tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu dijanjikan akan datang. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara pasti tahu ada banyak ayat-ayat sudah dalam khotbah Yesus yang menyinggung tentang kerajaan Allah. Kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera segala macam. Itu sebenarnya adalah beberapa kutipan khotbah Yesus. Gitu ya, sentilan dari khotbah Yesus.
Kalau engkau mendahulukan kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Akulah pintu kepada kerajaan Bapakku, pintu kepada kandang domba-domba kerajaan Bapakku. Karena khotbah Yesus inilah, maka orang-orang Israel mulai mencari satu sebutan alternatif. Benar nggak Yesus ini punya kerajaan? Walau waktu dia datang, nggak kelihatan kemegahan dari kerajaan itu. Paling tidak saudara, murid-murid Yesus ini dan orang-orang yang ada di dekat Yesus sudah mulai membuka hatinya untuk satu hal yang baru. Untuk satu pengalaman yang baru. Apa itu? Ya, bisa ada atau menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan ini. Walau mungkin mereka taunya kerajaan Tuhan ini sebenarnya adalah kerajaan manusia, tetapi Tuhanlah penguasanya. Kerajaan manusia itu tidak lain adalah kerajaan Israel. Tetapi Tuhanlah yang menjadi penguasanya. Kenapa keyakinan ini muncul? Saya kasih tunjuk ayatnya kepada saudara. Di dalam kitab 1 Raja-Raja. Coba kita ke kitab 1 Raja-Raja. Di pasal yang dua Tawarikh saja ya. 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Ada satu perkataan dari Hizkia. Walau sebenarnya ini dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, sebenarnya kita bisa mulai dari situ. Tapi saya bawa dulu saudara ke 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang ke-15. Dari 2 Tawarikh 32 sampai 2 Tawarikh 36, ini 4 pasal, ini 32, 33, 34, 35, 36, itu bercerita tentang pemerintahan Raja Hizkia. Raja besar terakhir ya, yang ada di kerajaan Israel, yang masih dapat mengajak rakyatnya. Bahasa sekarang tuh memobilisasi rakyatnya untuk betul-betul berpegang kepada firman Tuhan. Nah, di dalam satu perkataan dari narator atau penulis kitab ini, coba kita lihat ayat yang ke-15. 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang ke-15. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Ini raja yang namanya Sanherib ini. Begitu sombongnya dia, sehingga dia pikir kerajaannya, itu kerajaan Asyur namanya, yang dia pimpin itu, dia pikir Israel itu kerajaan kecil yang gampang dikalahkan. Lalu ada kalimat berkata begini, tadi di ayat 15 ya, coba baca lagi. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Raja-raja dunia dulu percaya, saudara, bahwa tiap-tiap kerajaan kalau mereka bisa berdiri, bisa bertahan, itu bukan serta-merta karena kekuatan mereka. Tapi mereka yakini itu karena Allah mereka bersama dengan mereka. Ini pemahaman orang kafir loh ya. Pemahaman raja-raja dunia.
Ini saya perlu garis bawahi supaya saudara tahu, keyakinan seperti ini itu bukan hanya milik orang Kristen. Keyakinan apa itu? Keyakinan bahwa di dalam satu kerajaan, kalaupun kemudian bangkit seorang raja yang besar, maka kerajaan itu kan ikut besar toh, mau tidak mau. Jadi kuat. Dulu Indonesia kan punya kerajaan Majapahit. Nama rajanya Hayam Wuruk. Nah gitu kan. Nama patihnya adalah Gajah Mada. Dan kerajaan itu dianggap kerajaan yang kuat. Karena patihnya saja sudah kuatnya bukan main. Kan begitu. Karena kerajaan-kerajaan ini berdiri dalam keyakinan rajanya sendiri, itu ada Tuhan mereka yang menyertai. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Keyakinan seperti ini sudah ada sebelum orang-orang Kristen mengenal tentang penyertaan Tuhan. Dalam hidup orang percaya, penyertaan Tuhan di dalam rumah tangga orang percaya, penyertaan Tuhan di dalam bisnisnya orang percaya, penyertaan Tuhan di dalam gereja orang-orang percaya. Sebelum ada pemahaman tentang penyertaan Tuhan ini, bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan sudah yakin, sudah punya keyakinan bahwa kerajaan itu kuat kalau ada Allahnya mereka yang menyertai. Nah ini saya berikan ini, konsep ini di dalam Alkitab tercatat, saudara. Walaupun Allahnya mereka nggak sama dengan Allah kita, sudah jelas. Tapi yang penting keyakinannya itu loh. Jadi mereka yakin, contoh di dalam Alkitab, hanya kalau saya sebutin ayatnya nanti jadi panjang. Saudara pernah kenal satu bangsa yang namanya Filistin. Mereka juga punya Allah yang kemudian mereka tampilkan bentuknya itu dalam patung Dagon namanya. Nah begitulah keyakinan dari raja-raja dunia pada waktu itu, termasuk Raja Asyur ini. Termasuk Filistin. Bahwa selama patung itu ada, selama patung itu masih berdiri dengan kokoh, mereka yakin kerajaan mereka juga akan kokoh. Tapi begitu patung itu jatuh, terbelah dua, nah, tahu ceritanya nggak kira-kira? Kalau nggak tahu nanti guru-guru sekolah minggu yang ceritain sama saudara deh, ya. Karena ini cerita sekolah minggu sebetulnya. Itu kan patung itu jatuh, patung Dagon itu di 1 Samuel pasal yang keempat sampai pasal yang keenam tuh ceritanya di situ. Lalu kemudian patah jadi dua, bahkan kepalanya itu putus, gitu. Langsung orang-orang Filistin stres. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa tidak lama lagi kerajaan Filistin akan hancur. Nah yang saya mau garis bawah itu saudara. Raja-raja dunia, orang-orang yang gak punya iman kayak kita, mereka yakin bahwa kerajaan itu kokoh kalau disertai oleh Allahnya mereka. Nah itu sebabnya kenapa Sanherib juga bilang begitu. Kita baca lagi ayat 15. Masih di 2 Tawarik pasal 32. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Jadi Sanherib yakin betul saudara bahwa Allahnya dia itu lebih besar dari Allahnya Israel. Karena berarti kerajaan dia juga akan lebih kuat dari kerajaan Israel. Saya ingin kita memahami konsep ini. Bahwa bagi orang-orang dulu, jauh sebelum kata Kristen itu muncul, sudah ada keyakinan seperti itu. Nah, apa yang saya mau katakan dengan hal ini? Sekarang kita punya Tuhan yang maha kuasa. Saudara sudah belajar Tuhan kita yang maha kuasa. Begitu kemahakuasaannya terjadi,
maka ada rumus baru. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu tandanya dia betul-betul maha kuasa. Sekarang, punyakah orang-orang percaya kekuatan spiritual, kekuatan rohani seperti raja-raja di zaman dulu? Bahwa kami kuat kalau Allah kami menyertai kami. Pertanyaannya, orang Kristen sekarang punya iman seperti apa? Percaya Allah kita heran dan besar. Percaya Allah kita itu maha kuasa. Percaya Allah kita dapat melakukan dari yang mustahil menjadi mungkin dilakukan. Percaya Allah kita itu pembuat mujizat. Tapi punyakah jemaat Tuhan termasuk saudara dan saya keyakinan ini? Bahwa kalau kami tetap bersama dengan Allah kami, maka kami pun akan menjadi kuat. Kalau enggak, kita udah kalah mental sama orang-orang dulu. Itu maksud saya. Ngerti enggak? Udah kalah mental kita. Kenapa? Karena orang-orang dulu bilang, selama Allah kami menyertai kami, maka kami tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Tuh. Hal seperti inilah saudara yang mendorong orang-orang di sekitar Yesus kemudian nagih. Saya kembali ke dalam kitab Kisah Rasul tadi. Nagih kemudian. Mereka mungkin sudah dengar khotbah Yesus selama 42 bulan. Bahwa aku diutus oleh Bapakku, pemilik kerajaan terhadap kekekalan. Kerajaan yang nanti akan diisi hanya oleh orang-orang yang hidupnya tidak akan berakhir. Bayangkan saudara, 42 bulan Yesus berkhotbah itu. Lama-lama mereka dengar, mereka mulai membandingkan. Membandingkan dengan siapa? Ya dengan kerajaan Israel. Membandingkan dengan kerajaan mereka. Kerajaan saya kok tiap 40 tahun ganti raja. Ada yang tua diganti yang muda. Bapaknya selesai, tua, mati, diganti anaknya. Udah gitu tiap ganti raja, ganti aturan. Cobalah saya ingin berharap seperti yang Yesus katakan. Siapa tahu dalam kerajaan Yesus tidak akan ada lagi perubahan-perubahan. Kira-kira mungkin gak terjadi seperti itu? Mungkin orang Israel mulai bertanya-tanya, mulai gelisah. Mereka mulai membandingkan. Kenapa Yesus berani berkhotbah bahwa di dalam kerajaan Bapakku tidak akan ada kelaparan. Dalam kerajaan Bapakku tidak ada kematian. Itu khotbah Yesus loh saudara. Sementara mereka membandingkannya paling sedikit dalam 400 tahun terakhir saja. Itu raja mereka gonta-ganti itu udah 11 kali. Bayangin itu. 400 tahun terakhir aja. Raja mereka gonta-ganti udah 11 kali. Ganti raja, ganti aturan. Makin berat aturannya. Bikin mereka tersiksa. Mereka berharap dong sekarang kepada khotbah Yesus. Kami ingin deh kalau bisa diterima sebagai warga dari kerajaanmu. Maka sebelum naik Yesus ini, mereka tagih. Itulah makanya kenapa saya menggunakan istilah tagih. Nggak cuma sekedar bertanya. Walau memang yang dipakai di dalam Alkitab adalah bertanyalah mereka. Soalnya kalau Alkitab menggunakan kata menagihlah mereka jadi lucu. Ya. Masa Yesus ditagih-tagih saudara. Tetap dipakai kata bertanyalah mereka. Tapi sebenarnya mereka sedang menagih. Apa yang ditagih? Khotbah Yesus. Karena Yesus memang memberikan satu pemahaman baru tentang apa itu kerajaan. Nanti kerajaan ini akan kita bahas dalam doa 10 malam. Ya. Pelan-pelan saudara. Hari ini porsi saya khotbah hanyalah untuk menunjukkan bahwa Allah menaruh perhatian terhadap kerinduan-kerinduan orang-orang ini.
Dari mana caranya kita tahu? Allah menaruh perhatian dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Balik ke Kisah Rasul pasal 1. Setelah mereka bertanya atau menagih tadi, ayat 6 toh. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Nah, ini ayat 7 jawaban Yesus. Dari jawaban inilah tadi saya katakan Allah menaruh perhatian. Jadi Allah tidak cuekin orang-orang yang nanya ini, saudara. Allah menaruh perhatian. Karena itulah nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya kerajaan Allah dan apa yang sedang Yesus kerjakan di sorga. Ya. Tapi hari ini yang kita mau lihat dulu statement dari Yesus bahwa Allah peduli dengan kerinduan mereka, dengan pertanyaan mereka. Sehingga Yesus menjawab ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Nah, ini ngerti gak saudara jawaban ini? Kan biasa kalau orang nanya, Tuhan maukah ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Kan jawabannya cuma dua. Kalau enggak mau, ya oke, kan gitu toh. Itu kan jawaban yang kita harapkan begitu. Tapi di ayat 7 kan Yesus enggak bilang dua hal ini. Oke, ntar deh, itu kan enggak ada. Justru jawaban Yesus ini bikin kita jadi bertanya-tanya lagi. Karena Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan sendiri oleh Bapa menurut kuasanya. Nah, kita yang mesti pintar-pintar ngerti jawaban Yesus ini artinya apa. Artinya Yesus bukan bilang tidak. Sebenarnya Yesus juga bilang oke. Tapi yuk gak usah nagih-nagih banget. Kayak datang ke saya nagih hutang. Yesus bilang tenang aja. Tahun, harinya, kalendernya kamu gak usah tahu deh. Itu Allah sedang kerjakan. Makanya kenapa saya naik ke sorga? Nah, kira-kira begitulah lengkapnya. Yang jelas apa yang mereka rindukan dari pertanyaan ini, Yesus perhatikan. Masa dan waktu kamu gak usah tahu. Artinya kamu gak usah ngejar-ngejar melulu. Gak usah nagih-nagih melulu. Tapi yang jelas Allah sedang mengerjakannya. Karena itulah saya naik ke sorga kembali. Tapi yang perlu untuk kamu tahu, nah itu ayat 8-nya. Apa ayat 8? Kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ayat 7 ayat 8 ini jawaban Yesus yang panjang dari jawaban oke. Tapi Yesus panjangin jawabannya. Ayat 6 orang-orang tanya, Yesus mau enggak kamu pulihkan? Oke. Tapi Yesus enggak cuma sekedar oke, bye, gitu enggak. Kalau kita mungkin begitu. Begitu bilang oke, bye. Oke-nya enggak bisa dipegang, saudara. Ini oke-nya mau kapan, oke-nya nanti tunggu 3 lebaran. Enggak ada yang bisa megang. Yesus orangnya tidak mau bikin orang enggak pasti. Makanya Yesus enggak sekedar bilang oke. Yesus bilang, waktunya kamu enggak usah tagih-tagih. Kapan itu gak usah kamu pusingin. Nanti saya naik ke sorga, saya akan kerjakan itu semua dari sorga. Tapi di bumi harus ada dong yang kamu buat. Supaya kamu juga jangan cuma taunya nagih doang. Yesus bilang begitu. Apa itu? Murid-murid bingung. Gue yang nanya kenapa jadi gue yang kena pranknya gitu ya. Kalau Yesus bilang kamu cukup jadi saksiku aja. Selama kamu jadi saksi, maka selama aku naik ke sorga, sebelum turun kembali, aku akan pulihkan kerajaan.
mulai dari kerajaan Israel, oke, nggak apa-apa. Karena toh kerajaan Israel itu awalnya berdiri oleh karena kehendak Allah juga. Hanya sayangnya raja-raja yang memerintah yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi berdirinya kerajaan Israel itu sesuai kehendak Tuhan. Itu supaya saudara tahu loh di dalam Alkitab. Kerajaannya berdiri itu sesuai kehendak Tuhan. Sayangnya raja-rajanya menjalankan kekuasaan sudah menjauh dari hati Tuhan. Udah gak cocok dengan Tuhan. Karena udah gila kekuasaan semuanya. Jadi karena Tuhanlah yang mendirikan kerajaan Israel. Maka Tuhan pun mau untuk memulihkan kerajaan ini. Tapi orang Israel gak usah perlu tahu caranya gimana. Biar dia yang kerjakan dari sorga. Saya percaya sampai hari ini dia sedang kerjakan itu, saudara. Nanti detailnya khotbah 10 malam. Ya. Nah, kalau saudara rajin hadir pasti komplit nanti. Yaitu khotbahnya. Itu detailnya. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan kerjakan? Itu di situ. Tetapi yang Tuhan minta supaya orang-orang ini enggak cuma datang ke Tuhan nagih-nagih doang. Jadi saudara datang kepada Tuhan jangan cuma jadiin Tuhan itu kayak orang yang ngutang sama saudara. Berdoa, Tuhan, saya udah berdoa 100 kali loh nih ya. Awas loh, jangan sampai besok enggak ditepati loh nih. Kita ini doa sama Tuhan, saudara pikir Tuhan itu ngutang sama saudara. Gitu. Lalu berdoa kemudian nagih, tiap baru merem 5 menit udah nagih lagi. Tuhan mana ini? Saya udah minta ini udah dari 7 bulan yang lalu misalkan begitu. Ada nggak di sini kira-kira ya? Lama-lama marah sama Tuhan sendiri. Gue nggak mau doa lagi deh, gue udah minta-minta. Makanya jangan datang sama Tuhan itu sebagai seorang penagih. Kan Tuhan nggak utang. Makanya Tuhan kasih tugas supaya orang Israel ini nggak cuma cenderung datang sama Tuhan nanti nagih melulu. Tuhan bilang begini, Yesus bilang begini, oke, saya pulihkan kerajaan Israel. Dari sorga saya akan lakukan pekerjaan saya. Tapi sekarang sambil menunggu pekerjaan saya selesai, sambil menunggu pekerjaan pemulihan kerajaan Israel selesai, kamu harus jadi saksi. Kira-kira langsung saudara ngerti enggak sudah ayat ini? Karena itu toh yang Yesus bilang di ayat 8, baca lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi naiknya Yesus ke surga itu, selain dia akan menyelesaikan satu lagi pekerjaannya yang penting, yaitu memulihkan kerajaan Israel. Yang tidak lain adalah kerajaan Tuhan sendiri. Maka Yesus juga ingin sambil orang percaya menanti, sambil orang percaya menunggu pekerjaan Allah ini diselesaikan. Bukan menanti dengan lipat tangan, bukan menanti hanya seperti orang bengong, ngelihat nunggu jam kayak mau nunggu jam buka puasa. Tapi menantilah dengan menjadi saksi. Lalu kira-kira hubungannya apa? Kan kita yang minta Yesus pulihkan kerajaan Israel. Lalu kemudian Yesus suruh kita jadi saksi. Hubungannya apa? Justru hubungannya nanti saudara akan tahu. Kerajaan Allah yang akan Yesus pulihkan ini dari Israel, itu diisi oleh orang-orang hasil dari kesaksian-kesaksian. Sudah paham sekarang? Saya ulang ya. Hubungannya di mana didapat? Bahwa kerajaan Israel atau kerajaan Allah melalui Israel yang sedang dipulihkan oleh Allah. Ini bukan hanya orang-orang Israel yang sekarang ada di sana. Itu supaya saudara tahu. Karena masih banyak orang-orang Israel yang juga masih nggak percaya Yesus juga masih banyak, saudara. Banyak. Sekarang saudara datang pun ke Israel,
Masih cukup banyak orang-orang Israel yang tinggal di sana, yang lagi perang itu di sana. Yang belum percaya Yesus pun masih banyak. Jangan saudara pikir jadi orang Israel otomatis percaya Yesus. Enggak. Sama kayak semua negara di dunia, sama kayak Indonesia. Ada yang percaya, ada yang enggak. Sama, dimanapun di dunia ini saudara, selalu akan ada kelompok percaya dan tidak percaya. Termasuk di Israel sendiri. Ada yang percaya? Ada. Tapi ada juga yang masih belum percaya. Dan bukan kepada kerajaan Israel yang sekarang Tuhan mau pulihkan. Yang Tuhan akan pulihkan nanti ini, namanya sebutlah kerajaan Israel, oke, masih sama. Walau ini adalah kerajaan Allah sebenarnya. Tapi orang-orang yang akan menjadi warga kerajaannya, itu adalah orang-orang yang lahir dari hasil kesaksian firman. Dari hasil penginjilan. Dari hasil persemaian firman. Bukan orang yang lahir dengan KTP orang Israel. Paham sudah? Makanya kenapa Yesus minta, oke, saya kerja dari surga, saya kerja untuk pulihkan kerajaan ini, tapi kamu juga harus kerja, jangan cuman nagih-nagih doang. Makanya orang percaya, saudara dan saya jemaat Tuhan, kita ikut Tuhan itu, jangan saudara pikir cuma datang kepada Tuhan untuk nuntut dan nagih. Ada yang harus saudara kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Ya ibadah sudah pasti salah satunya. Tapi itu kan hanya untuk kita. Ibadah itu kan hanya untuk saudara toh. Saudara beribadah supaya apa? Supaya saudara mendapat kelegaan, supaya saudara dimurnikan oleh firman, lalu diberkati. Cuman buat saudara. Kira-kira bagian Tuhan di dalam ibadahmu apa? Enggak ada. Yang saudara semua yang dapat. Pujian oke, pujian itu bagian Tuhan. Tapi kan tetap hanya saudara juga. Dari saudara untuk saudara. Dari saya kasih pujian kepada Tuhan, lalu kemudian saya pulang terima berkat dari Tuhan. Dari saya untuk saya. Boleh enggak kira-kira kalau Tuhan inginkan ada orang lain yang bisa menikmatinya. Dan orang lain itu harus dibawa melalui kesaksian. Orang lain harus dibawa melalui penginjilan. Karena nanti isinya kerajaan sorga bukan hanya orang-orang yang kita kenal doang, saudara. Bukan hanya orang-orang yang kita lihat doang di dalam gereja. Siapapun yang menerima kesaksian tentang Tuhan. Siapapun yang menerima Injil dari orang-orang yang rela memberitakannya. Itulah penggenapan ayat 8. Jadi nanti kerajaan Tuhan itu datang. Warga kerajaannya bukan lagi satu bangsa. Warga kerajaannya bukan lagi dua bangsa. Tapi bisa seluruh bangsa di muka bumi ini. Tetapi juga tidak 100%. Hanya mereka yang percaya dari kesaksian-kesaksian tentang firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan buat ini dengan naiknya Yesus ke surga, itu satu memberikan juga tanggung jawab kepada gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Yesus dulu pernah lakukan. Apa coba Yesus pernah lakukan dalam 3,5 tahun? Dia menjadi Mesias. Apa yang Yesus lakukan? Berkhotbah, bersaksi, mendoakan orang sakit, betul nggak? Ngobrol 4 mata sama orang. Tuh siapa aja? Nikodemus, orang pinter ngobrol dia. Dengan wanita yang berzinah, kedapatan berzinah, ngobrol dia 4 mata. Tapi bukan ngobrol cuma sekedar dengar curhat. Bukan, ngobrol untuk bersaksi. Jadi kadang bersaksi itu nggak harus koar-koar di tengah pasar, saudara. Ntar saudara ditangkepin lagi sama orang. Datengin aja orang-orang tertentu. Orang yang saudara kenal. Saya pengen ngobrol ya. Ngobrol lah tentang kita.
Nah saudara pakai waktu ngobrol tentang Tuhan, cuman 4 mata aja. Yesus juga begitu kan. Kalau saudara lihat di Yohanes mulai pasal yang ketiga, ngobrol dia dengan Nikodemus. Di pasal yang keempat ngobrol dengan wanita Samaria yang mau nimba air. Pasal 5 ngobrol dia dengan seorang yang lumpuh dari kecil. Tuh ngobrol, banyak ngobrol. Di pasal 8 ngobrol lagi dengan seorang yang kedapatan berzina. Di pasal 9 Yohanes ngobrol lagi sama seorang anak yang dibuang sama emak bapaknya sejak dari lahir. Dibuang. Yesus ngobrol. Bersaksi itu enggak harus kemudian mesti banyak orang. Cuman bicara 4 mata. Lalu pelan-pelan saudara bicara tentang Tuhan. Itu pun namanya bersaksi. Bisa? Bisa enggak kira-kira? Mau? Ridho? Apa yang diobrolinnya? Minta hikmat Tuhan lah. Nanti pelan-pelan sambil saudara ngobrol ada yang Tuhan ingetin. Coba bicarain tentang ini. Itu ada saudara. Tuhan itu paling mengerti hati seseorang yang punya kerinduan. Awalnya dia belum tahu mau ngomong apa. Tapi kalau dia punya kerinduan, pelan-pelan dalam obrolan itu, Allah tuntun dia harus bilang apa. Tiba-tiba pikirannya keingat, oh iya saya coba bicara deh tentang keluarganya, gimana sakitnya, terima Tuhan atau tidak. Lama-lama Tuhan akan buka itu pikiran kita. Tuhan tuntun saudara. Karena Allah tahu kerinduan hati. Tapi kalau dari awal minder terus gak pernah berani, ya udah. Tuhan bilang, gue juga minder lah. Gitu. Saudara mau kalau Tuhan minder sama kita? Amsyong saudara. Ya, berat loh itu. Jadi dari sinilah kita tahu sekarang bahwa naiknya Yesus ke surga, 2 pekerjaan langsung diselesaikan atau sedang digarap oleh Yesus sendiri dan oleh orang-orang percaya. Maka saya ingin kita pakai momen dari ibadah peringatan kenaikan Yesus ini sebagai momen untuk menggairahkan diri kita bersaksi. Karena itu tugas dari Tuhan loh saudara. Saudara gak bersaksi, maka makin lama nanti penggenapan dari pekerjaan Tuhan itu bagi kita. Bisa makin lama nanti. Orang lain dapat, kita yang ketinggalan. Orang lain sudah akan memiliki hak atas warga kerajaan Allah. Kita yang belum. Kenapa? Karena kita belum bergerak. Jadi saya pakai ini momennya dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Anggaplah seperti halnya kita sedang berhadapan dengan Yesus yang akan naik ke surga. Anggaplah saudara seperti juga orang-orang yang menanyakan sesuatu ini tentang pemulihan kerajaan Allah. Maka berarti anggaplah juga saudara yang sudah menerima perintah dari Yesus sendiri. Apa itu? Jadilah saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya itu bukan berarti saudara harus ke Yerusalem. Enggak juga dong. Yerusalem itu kota kecil, tempat di mana Yesus ini akan naik. Tempat kejadian perkara, kira-kira begitulah, itu Yerusalem. Nah ketika Yesus bilang Yudea, itu provinsinya, berarti lebih besar. Karena Yerusalem itu ada di provinsi yang namanya Yudea. Sama kalau kita bilang Olimo misalkan gitu. Berarti Olimo ada di DKI Jakarta. Paham kan? Karena Olimo gak akan ada di Depok saudara. Di Depok adanya Limo, gak pakai O. Gitu. Karena saya pernah ke Depok, saya dapat itu satu daerah namanya Limo, tapi nggak ada O-nya. Berarti Olimo cuma ada di Jakarta, nah, gitu. Limo ada di Depok. Paham maksud saya? Jadi Yesus bilang kalau mau jadi saksi dulu yang terdekat dulu lah. Nanti setelah itu baru makin meluas. Lalu yang ketiga ditulis apa? Samaria. Samaria itu mana?
Samaria itu provinsi tetangganya Yudea. Ibaratnya kalau kita provinsi tetangganya ada Jawa Barat, ada Banten. Jadi saksi itu nggak harus kemudian, wih gue mesti ke Surabaya. Ngapain jauh-jauh saudara? Tetangga saudara perlu disaksi, perlu mendengar firman. Nggak harus kalau bersaksi, saya harus ke Kalimantan. Yesus bilang dari Yerusalem cukup ke Yudea, ke wilayah yang besar. Kalau mau lebih besar lagi, ya ke provinsi tetangganya. Nah kita kan punya provinsi tetangga, kalau nggak Jawa Barat, Banten. Nanti kalau Tuhan kehendaki, baru saudara bisa ke ujung dunia. Tapi yang saya mau katakan, jangan dulu mikir ujung dunia. Kalau yang dekat-dekat saudara aja, saudara nggak bisa datangi. Setuju? Deal? Kayaknya semangat. Jangan cuma menang semangat ya. Jadi lu bersaksi nggak perlu kemudian kita mikir harus jauh-jauh dulu, saudara. 1 tahun ini sebenarnya banyak tugas yang mengkondisikan saya harus banyak keluar kota. Cuman saya bilang saya nggak mau. Resikonya saya dimarahi, saudara. Saya ditegur sama pimpinan. Kenapa kamu yang paling pasif? Yang lain pada mau berangkat. Ya biarin aja, saya bilang. Mungkin yang lain pengen berangkat karena memang orangnya pengen jalan-jalan. Saya nggak mau. Karena ada juga pendeta yang suka jalan-jalan, ada juga. Saya bilang saya nggak mau. Saya tetap di sini. Kalaupun saya harus pergi, hanya 1 kota saya pergi, itu pun hanya untuk ngajar. Seminggu pulang. Tapi ada yang pergi, ya biarin aja, maunya dia. Kenapa? Karena saya pikir di sini aja masih banyak yang harus kita lakukan. Di tempat kita aja masih banyak yang belum mendengar kesaksian kita. Betul apa tidak? Jadi pesan Yesus ini sekarang, ambil sekarang saudara, satu kesempatan buat kita. Seolah-olah tadi saya katakan, saudara sedang menyaksikan Yesus mau naik ke sorga. Dan buat juga seolah-olah saudaralah orang-orang yang menanyakan tentang pemulihan Israel. Anggaplah saudara yang juga nanya, Yesus mau dong engkau memulihkan kerajaan Israel. Anggaplah saudara juga salah satu penanya. Maka itu berarti saudara juga harus menjadi salah satu dari yang menerima tugas Yesus. Jadilah saksi. Tapi untuk menjadi saksi nggak cuma butuh modal ngomong saudara ya. Modalnya apa yang perlu? Nah ini ayat 8. Iya, itu ayat 8 ini kan kita belum selesai ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Maka hal orang menjadi saksi itu karena apa? Karena dorongan Roh Kudus. Bukan karena pengen-pengenan, saudara. Sebutlah kita ingin, gak masalah itu. Tetapi akan lebih baik kalau keinginan kita itu juga tinggal mengesahkan atau mengkonfirmasi kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati kita melalui Roh Kudusnya. Maka Yesus bilang, penuhi dulu kamu dengan Roh Kudus, baru nanti kamu akan menjadi saksi. Kadang gereja menganggap tidak penting. Yang penting kesaksian dulu. Dimodali orang, gimana caranya supaya pintar ngomong. Dimodali, diajari dulu gimana caranya supaya orang menguasai Alkitab. Sehingga ketika dia ngomong tentang Alkitab, orang itu gak akan bisa dikalahkan. Ada yang begitu. Salah? Enggak, saya katakan itu gak salah. Tapi semua yang lahir dari usaha manusia, satu saat pasti ada kurangnya. Percaya deh saudara. Tapi kalau lahir dari Roh Kudus, kekurangan itu Allah akan tutupi. Allah akan lengkapi nanti dengan kemampuan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Jadi saudara, itulah gunanya mengapa gereja kita dalam masa penantian sejak naiknya Yesus ke sorga sampai turunnya Roh Kudus ditunggu dengan doa. Maksudnya supaya dalam masa tunggu itu
orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus, karena kuasa itulah yang akan membuat saudara berani menjadi saksi. Tiba-tiba tahu apa yang saudara harus katakan kepada orang lain, karena Tuhan yang mengawal pikiran saudara. Sudah paham? Jadi bangunlah sekarang saudara, rohani kita dengan momen kenaikan Yesus ke sorga. Bukan soal hanya sekedar membayangkan, Tuhan Maha Kuasa bisa tiba-tiba naik, bukan itu. Tapi sementara dia mengerjakan pemulihan bagi kerajaan Israel. Dan sampai hari ini saya yakin dia masih mengerjakan itu. Tetapi berjalan beriringan dengan pekerjaan Yesus itu, sudah banyak lahir orang yang mau bersaksi dan mengumpulkan hasil kesaksian mereka ini seperti tuayan-tuayan pada hari Pentakosta nanti. Tuayan-tuayan yang dapat Allah kumpulkan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Maka jangan sampai kita yang ketinggalan, saudara. Mau gak kira-kira? Mau gak kira-kira? Itu sebabnya dalam doa 10 malam, hadirlah saudara. Satukan hati untuk itu. Kita akan doa mulai besok. Ya, tiap jam 6 sore kita akan doa. Maksudnya supaya engkau yang belum penuh dengan Roh Kudus, minta kepenuhan itu. Yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, ditegaskan kembali. Itu ya, diteguhkan kembali. Supaya saudara turut menjadi bagian penting dari pekerjaan Yesus memulihkan kerajaannya di muka bumi. Tuhan memberkati kita ya. Haleluya. Jadi selamat hari naiknya Yesus ke sorga. Dan ketika ucapan itu diberikan kepada saudara, maka itu sama dengan selamatlah bergumul untuk menerima kuasa Tuhan. Selamatlah mendapat tugas sebagai saksi Tuhan. Dan selamatlah untuk menjadi tuayan Tuhan. Tuayan hari Pentakosta, di mana Tuhan akan mengumpulkan orang-orang percaya yang layak disebut warga kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini pernah kita nyanyikan. Mudah-mudahan pemain musik bisa ikuti. Yang betapa rindu hatiku diam di hadiratmu. Ya, sudah cukup familiar lagu ini ya. Betapa tinggian ya. Tuh. Betapa rindu hatiku diam di hadiratmu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusanmu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan murah
biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Lagi dari awal, betapa hatiku, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia, kekudusan-Mu. Kau tebus genap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Menjadi orang yang punya kuasa Tuhan, mungkin itu dambaan banyak orang, saudara. Kita kagum kalau melihat orang punya kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Tidak semua orang bisa. Bahkan tidak semua hamba Tuhan pun bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang memang memiliki karunia tertentu yang Allah percayakan. Tapi pernahkah saudara terpikirkan bahwa kuasa ini didapatkan karena orang tersebut sudah membayar harganya dengan berdoa, menerima kuasa Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan bukan hanya untuk 1-2 kali saja usaha ini dilakukan, tapi seumur hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa banyak pekerjaan yang masih harus kita lakukan, sebagaimana Yesus juga belum menyelesaikan pekerjaannya sampai hari ini. Dari sorga Ia memulihkan kerajaannya. Tapi maukah kita sekarang sambil menunggu Tuhan kembali, sambil menunggu Yesus memulihkan kerajaannya, kita menjadi saksi Tuhan. Kita turut menjadi tuayan-tuayan bagi Tuhan. Dan itu baru bisa kita lakukan dengan benar kalau kita penuh dengan kuasa Tuhan. Maka mintalah, lengkapilah diri saudara dengan Roh Kudus. Bukan pengalaman yang disombongkan, tapi kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman dari ketaatan orang percaya, keuletan orang percaya dalam bersekutu dengan Tuhan, kegigihannya dalam bersekutu dengan Tuhan. Allah percayakan dengan Roh-Nya. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia,
dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Gerakkan kerinduan umat-Mu Tuhan untuk penuh dengan Roh-Mu. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. 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 Haleluya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah yang akan melengkapi umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan melengkapi umat-Mu. Engkau tahu siapa yang rindu.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Malam mas. Yalah malam mas. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yalah malam mas. Yalah malam mas. Haleluya. Yalah malam mas. Yalah malam mas. Yalah malam mas. Yalah mas. Yalah malam. Yalah mas. Yalah malam mas. Yalah batas. Yalah malam mas. Terima kasih. Yalah malam mas. Yalah malam mas. Yalah malam mas. Yesus. Yesus. Yalah malam.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat ibadah kami. Terima kasih buat hadir-Mu. Amin. Kiranya api Tuhan tetap ada atas kami. Apa yang kami terima, kami alami hari ini, kiranya menjadi pengalaman-pengalaman kami pada malam-malam sepanjang doa 10 malam kami. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan dahaga kami, memuaskan dahaga rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, pagari mereka dengan keamanan Tuhan. Dimanapun mereka berada, keluar rumah, dalam aktivitas-aktivitas apapun, pekerjaan atau lain. Jagai, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati umat-Mu, sehat-sehatkan kami semua. Buat kami selalu bahagia, buat kami selalu bersuka cita, buat kami selalu sejahtera Tuhan. Karena Engkau tahu membela umat-Mu yang mengasihi Engkau. Berkat-Mu turun atas keluarga-keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, seisi rumah. Berkat-Mu turun atas mereka Tuhan, pagi hingga pagi hari lagi. Dan selama itulah Tuhan mengenyangkan umat-Mu dengan kebaikan dan kebaikan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lawati yang sakit ya Tuhan sembuhkan. Lawati yang juga berbeban berat, Tuhan pulihkan, bangkitkan, bangunkan kembali semangatnya. Berikan jalan keluar, nyatakanlah mujizat. Berikanlah kerinduan bagi umat-Mu dalam doa 10 malam ke depan. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan untuk menerima sukacita dari Tuhan. Berkatilah mereka yang sudah memberkati. Berkatilah mereka yang sudah memberi. Berkatilah mereka yang sudah berkorban. Berkati ya Tuhan apapun pemberian dan korban-korban mereka. Tuhan tahu hati mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki, Tuhan jagai. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus pemelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
kepercayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama berkata, amin.